Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS untuk kelas interaksi manusia dan komputer dengan judul Analisa User Interface LMS AdLink milik Unsia sendiri, yang merupakan pihak ketiga dari Sevima. Kenapa saya sebenarnya memilih ini? Pilihannya karena ini relevan, karena kita menggunakan juga, Unsia menggunakan AdLink ini, dan saya juga penggunanya di sini sebagai mahasiswa, sehingga ini sangat relevan untuk dilakukan persepsi studi kasus atau masukan atau kritik whatever bahasanya itu, ini akan saya lakukan di sini. Nah, pertama kali saya ingin bicara tentang palet warna. Mengapa palet warna? Karena di materi kuliah kita ada soal palet warna. Nah, di sini sebenarnya bisa kelihatan ada profesional, monokromatik, atau southwestern. Ini adalah salah satu teori palet warna. Dan green di sini adalah subur, pastoral, iri, atau cemburu. Nah, di sini sedangkan palet warna yang digunakan oleh AdLink ini, Sevima ini adalah hijau ya, green. Nah, interpretasinya bisa dikatakan subur, oke, atau iri, cemburu. Menurut saya tidaklah untuk cemburu atau apapun. Mungkin interpretasinya adalah subur, tapi jika dilihat dari teori warna ini kurang profesional dan palet warnanya tidak profesional lah kalau menurut teori ini. Berikutnya ragam dialog. Nah, ragam dialog di sini saya suka dengan ini. Yang saya tampilkan di sini adalah untuk versi mobile-nya, aplikasi di iOS-nya. Saya sangat suka karena banyak shortcut yang ada, kan misal kalau yang kelas berbasis offline ada untuk kode absensi. Setelah itu adalah saya bisa juga melihat student identity atau kartu mahasiswa, employment, registrasi, dan lain sebagainya, ada banyak banget. Nah, di sisi kirinya juga terlihat ada my to do list, yaitu update apa saja yang harus saya lakukan beserta dengan deadline-nya. Sehingga ketika saya membuka aplikasi, saya bisa langsung melihat apa yang harus saya lakukan dengan prioritas penuh. Dan saya suka dengan UI di sini. Nah, berikutnya di sini juga ada notifikasi. Di sebelah kiri ini adalah notifikasi yang ada di mobile versi app-nya. Yang sebelah kanan ini adalah versi webnya. So ada dua notifikasi, dan menurut saya ini salah satu baik diberikan oleh developernya, sehingga mahasiswa bisa melihat apa saja yang terjadi update dari kelas-kelas yang kita miliki. Next, ada juga, nah ini ragam dialognya error handling. Nah, di sini menurut saya ada kritik dan juga ada masukan, karena akan menjadi masalah. Misal seperti ini, seperti di teori kelas kita, bahwa yang namanya error handling itu seharusnya ada suggest. Ketika misal di Google kita mengetikkan komputer tapi typo menjadi komputar, misal dia akan bilang apakah yang Anda maksud komputer. Nah, di sini tidak ada. Di sini dia tidak ada error handling yang membantu secara lebih baik. Misal di yang sebelah A saya ketikkan secara benar komputer, dia akan keluar di sini komputer. Tapi ketika saya typo yaitu komputer, dia akan memberikan error kelas dengan kata kunci komputer tidak ditemukan. Nah, ini kurang baik menurut saya. Seharusnya dia bisa mensuggestkan apa yang dimaksud dengan komputer, atau dia juga bisa memberikan satu kelas, memunculkan kelas yang paling mendekati. Misal komputer mungkin yang dimaksud adalah komputer. Nah, harusnya seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Ya, support dan help desk. Di sini sebelah kanan ini saya pertunjukkan bahwa ini adalah salah satu halaman help desk yang ada di versi web, dan sebelah kiri adalah salah satu testimoni ketika user melakukan complaint atau menanyakan something, meminta bantuan dan dijawab. Nah, ini bagus, tapi cukup lama dan kurang solutif
Karena pertanyaannya adalah sekitar 3 hari yang lalu, tapi dijawabnya 1 menit yang lalu. Artinya delaynya terlalu panjang, sekitar 3 hari, tidak 24 hours. Sedangkan kita tahu bahwa mahasiswa di Unsia khususnya itu adalah kelas-kelas online, full online, sehingga banyak orang mungkin malam, mungkin siang, mungkin butuh cepat jawaban, tapi mereka tidak ada customer service yang dapat menjawab dengan cepat, sehingga ini butuh waktu yang cukup lama. Walaupun solutif, tapi kadang seharusnya tidak sampai 3 hari, seharusnya paling lama 1-2 jam harusnya sudah bisa dijawab. Jadi support dan help desk-nya membantu, tapi kurang efisien, kurang gercep lah bahasanya. Next. Nah, saya ingin kembali lagi ke banner warna tadi ini. Permasalahannya di sini bisa dilihat mereka ada satu banner di salah satu webnya. Ketika kita mengklik jelajah atau timeline atau beranda, ada satu banner sebelah kiri bawah dengan warna menurut saya tabrak menabrak. Misal di warnanya terlalu ngejreng di banner pertama, ada 1, 2, 3 banner. Sini adalah dengan latar warna hijau. Setelah di sini ada kode Edilink, di sini ada Svima walaupun tidak terlalu terlihat, tapi dia ada warna merah dan warna orange dan warna putih dengan background hijau dan hijau tua. Sangat-sangat menabrak sama sekali. Jadi kurang estetik, warnanya sangat kurang estetik. Seharusnya mungkin kalau menggunakan palet warna hijau ya sudah hijau semua di sini dengan palet warna tertentu, atau hijau putih dapat diterima, sehingga lebih estetik dan lebih ke mata, tidak terlalu ngejreng istilahnya. Nah, yang kedua, banner sini ada banner banner biru, latar biru dan juga merah dengan tulisan putih. Dan ketiga itu adalah hijau tua dengan orange dan putih. Nah, 3 banner ini menurut saya permasalahan utamanya adalah palet warnanya tidak konsisten. Padahal seharusnya kalau mau pakai konsisten biru, ya udah palet warna biru aja. Bukan ada biru tua, biru muda, atau biru yang lain. Kan bisa ada satu baris biru, tinggal hue-nya seperti apa, presentasi warnanya seperti apa. Tapi ini nabrak-nabrak, sehingga ini tidak ada konsisten warna. Developer harus mempertimbangkan untuk konsistensi warna. Ya, jika tadi saya sudah banyak bicara kelebihannya seperti apa shortcutnya banyak, dan juga searchnya ada, help desknya ada, walaupun dokumen itu udah, dan warnanya walaupun saya sedikit kritik tapi oke lah. Nah, sekarang ada beberapa hal lainnya permasalahan, misal tidak ada search untuk materi di kelas. Memang ada search untuk mencari nama kelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, walaupun ketika ada error tidak baik error handlingnya. Nah, tapi di sini lebih spesifik lagi bahwa ketika kita masuk di kelas, katakanlah ini adalah kelas interaksi manusia dan komputer. Nah, ketika saya ingin mencari materi itu harus dengan cara manual. Saya harus mencari di kolom sidebar, menu sidebarnya yang ada di sini nih, yang informasi, diskusi, sesi pembelajaran, bla bla dan lain sebagainya. Sehingga saya harus mengklik satu-satu mencari materi mana yang saya inginkan. Tidak ada search bar yang di sini harusnya bisa saya mau untuk mencari materi berapa, harusnya bisa saya ketikkan di sini dan materi itu akan muncul. Nah, di sini ada kekurangan di sana bagi saya yang harusnya developer bisa mempertimbangkan untuk itu gitu loh. Dan yang salah satu yang terakhir adalah video tidak bisa di skip atau tidak bisa diulang. Nah, ini permasalahan cukup kompleks bagi saya dari sisi pengguna, bahwa permasalahannya oke kalau diinginkan bahwa tidak di skip biar mahasiswa bisa nonton dari pertama sampai akhir, dipaksa untuk itu karena mahasiswa banyak nge-skip video, tidak mau menonton video panjang. Kalau alasannya itu mungkin ya agak sedikit masuk akal, tapi masalahnya adalah ketika ada satu video materi tertentu, katakanlah materi coding, ketika saya tidak paham, seperti di sini adalah mata kuliah analisa berorientasi objek sesi 9. Ketika saya ingin menonton video ini, saya sudah tonton, saya agak kurang paham nih di detik 30, misalnya ada di menit 10, saya ingin kembali mengulang-ulang itu tidak bisa. Karena tidak bisa di skip dan tidak bisa dikembalikan. Harusnya mungkin kalau mau
tidak bisa di skip, oke, tapi bisa balik lagi. Jadi tidak bisa maju, diklik maju, cuma diklik mundur bisa. Nah, seharusnya itu adalah salah satu solusi yang harus diberikan oleh developernya, sehingga ketika kami lupa atau kurang mengingat atau kurang paham, kami bisa kembali ke materi yang kita inginkan. Nah, mungkin ini masuk ke bukan ke UA ada, cuma sudah masuk ke UX, tapi itu adalah perspektif kami sebagai saya, terutama sebagai user. Ya, sekian presentasi saya untuk UTS kelas manusia dan komputer, interaksi manusia dan komputer. Saya harap ini bisa diterima oleh Ibu, oleh Bapak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.